Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indri Widianti dari program studi akuntansi semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai artikel sebagaimana menjadi tugas akhir dari teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Oke, di sini saya akan membawakan artikel dengan judul Semiotika Laba Akuntansi, Studi Kritikal Postmodernis dari Dean. Sebelum ke materinya, ini referensi yang saya gunakan pada artikel kali ini. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Akuntansi seringkali dianggap sebagai bahasa universal dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan akuntansi memiliki karakteristik leksikal dan gramatikal yang memungkinkan komunikasi informasi secara sistematis dan efektif. Sebagai sebuah bahasa, akuntansi menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti angka, istilah, dan konsep yang tidak hanya memiliki fungsi deskriptif, tetapi juga normatif. Salah satu simbol penting dalam akuntansi adalah laba. Dalam laporan keuangan, laba sering diposisikan sebagai indikator utama keberhasilan kinerja perusahaan, baik dari segi operasional maupun finansial. Laba dijadikan tolak ukur yang digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari investor, manajer, hingga kreditur, dalam menilai kondisi dan prospek ekonomi suatu entitas. Namun, simbol laba ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi, konsep laba akuntansi tidak lagi semata-mata mencerminkan realitas objektif. Sebaliknya, laba seringkali dianggap sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan kepentingan-kepentingan tertentu. Macintosh et al. Pada tahun 2000 berpendapat bahwa laba akuntansi merupakan simulakra murni, yaitu simbol yang tidak memiliki referensi langsung pada realitas fisik. Dalam pandangan ini, laba hanya merujuk pada dirinya sendiri atau pada konsep-konsep lain yang juga bersifat abstrak. Sementara itu, Matesic pada tahun 2003 menambahkan bahwa laba bukanlah entitas fisik, melainkan realitas sosial yang keberadaannya ditentukan oleh kesepakatan komunitas akuntansi. Dengan berbagai kritik yang muncul terhadap simbol laba, menjadi penting untuk memahami makna laba dari perspektif semiotika. Pendekatan semiotika memungkinkan kita untuk mengevaluasi berbagai dimensi makna yang terkandung dalam simbol laba, baik pada tingkat mikro, makro, maupun dari sudut pandang dekonstruksi filosofis yang ditawarkan oleh Jacques Derrida. Yang pertama mengenai semiotika laba akuntansi sebagai teks tingkat mikro. Dalam analisis semiotika, simbol laba akuntansi dapat dilihat sebagai teks yang memiliki makna pada berbagai tingkat. Pada tingkat mikro, laba dapat dianalisis melalui tiga tataran utama, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Pada tataran sintaktik, laba dipahami sebagai hasil dari prosedur perhitungan akuntansi yang sistematis. Dalam praktiknya, laba dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan beban yang merupakan prinsip dasar dalam akuntansi. Pendekatan ini mencerminkan sifat akuntansi yang objektif dan matematis. Proses ini telah diatur dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi para akuntan dalam menghitung laba. Pemahaman sintetik ini biasanya diterima tanpa banyak diperdebatkan karena dianggap sebagai langkah teknis yang netral. Namun, pada tataran semantik, makna laba menjadi lebih kompleks. Interpretasi terhadap laba sangat bergantung pada pengalaman, kepentingan, dan kebutuhan pengguna informasi. Contohnya, seorang investor individu mungkin memandang laba sebagai hasil usaha tunai yang dapat langsung dinikmati atau dikonsumsi. Bagi investor, laba menjadi indikator yang menunjukkan apakah investasi mereka telah menghasilkan keuntungan yang real. Nah, di sisi lain,
Seorang manajer keuangan atau analis kredit mungkin melihat laba sebagai kenaikan kemampuan ekonomi perusahaan yang belum tentu berbentuk uang tunai. Dalam konteks ini, laba dipahami sebagai sesuatu yang lebih abstrak, yaitu peningkatan potensi atau kapasitas ekonomi perusahaan di masa depan. Selain itu, beberapa akuntan publik memandang laba sebagai label perubahan realitas ekonomi perusahaan. Dalam perspektif ini, laba dianggap sebagai hasil dari serangkaian prosedur akuntansi yang dirancang untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Namun, angka laba tersebut tidak selalu mencerminkan aliran kas yang sebenarnya terjadi, melainkan lebih sebagai simbol yang menggambarkan perubahan-perubahan tertentu dalam aset, kewajiban, atau ekuitas perusahaan. Pada tataran pragmatik, simbol laba digunakan untuk berbagai keperluan praktis, seperti mendukung pengambilan keputusan strategis, menilai kinerja manajemen, atau membantu memahami kondisi keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, laba tidak hanya dipandang sebagai angka, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, pluralitas interpretasi terhadap laba seringkali menciptakan bias dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika laba dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak, maka informasi yang seharusnya menjadi dasar keputusan bisa kehilangan efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa makna laba sangat dipengaruhi oleh perspektif subjektif dari setiap pengguna informasi. Lalu yang kedua ada semiotika, penafsiran laba akuntansi sebagai teks tingkat makro. Pada tingkat makro, simbol laba akuntansi tidak lagi sekedar angka hasil kalkulasi, tetapi menciptakan teks baru yang merepresentasikan realitas tertentu. Dalam konteks ini, penafsiran terhadap laba menjadi lebih kompleks dan melibatkan interaksi antara simbol tersebut dengan perspektif para pengguna informasi. Bagi akuntan, laba seringkali dipahami sebagai representasi perubahan realitas ekonomi perusahaan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan arus kas nyata. Perspektif ini mencerminkan kerangka berpikir idealistik yang dominan dalam komunitas akuntansi. Akuntan cenderung melihat laba sebagai hasil dari prosedur teknis dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan sehingga interpretasinya sangat terikat pada aturan-aturan formal. Sebaliknya, non-akuntan seperti manajer keuangan, investor, atau analis kredit cenderung memiliki pandangan yang lebih pragmatik. Mereka seringkali memaknai laba sebagai sesuatu yang nyata dan relevan secara langsung dengan kebutuhan praktis mereka, seperti pengambilan keputusan investasi atau pengelolaan arus kas. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya perbedaan habitus antara akuntan dan non-akuntan. Habitus akuntan lebih bersifat teknis dan normatif, sementara habitus non-akuntan lebih berorientasi pada hasil nyata dan manfaat praktis. Praktik akuntansi juga mencerminkan sifat hegemonik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seringkali memaksakan pengguna informasi untuk menerima interpretasi tertentu terhadap laba. Misalnya, laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi tertentu dapat menciptakan persepsi bahwa angka laba yang disajikan adalah representasi tunggal dari realitas ekonomi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, angka tersebut mungkin hanya mencerminkan perspektif akuntansi yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan atau pengalaman penggunaan lainnya. Lalu, yang ketiga ada semiotika dekonstruksif laba akuntansi, perspektif Derridean. Jacques Derrida, melalui filsafat dekonstruksifnya, menawarkan pendekatan kritis untuk memahami simbol laba akuntansi. Dalam pandangan Derrida, laba tidak memiliki makna yang tetap atau final. Sebaliknya, laba adalah jejak atau trace yang selalu merujuk pada teks-teks lain yang mendahuluinya, seperti penghasilan, beban, atau aset. Dengan demikian,
laba merupakan hasil konstruksi interpretatif yang tidak pernah sepenuhnya objektif. Derrida juga menyatakan bahwa tidak ada realitas di luar teks. Dalam konteks laba akuntansi, berarti bahwa simbol laba tidak selalu memiliki referensi langsung pada realitas fisik tertentu. Sebagai gantinya, laba adalah simulasi yang diciptakan oleh sistem akuntansi. Misalnya, angka laba dalam laporan keuangan mungkin mencerminkan hasil perhitungan akrual yang tidak merepresentasikan arus kas nyata. Dalam hal ini, laba lebih menyerupai simulakra, yaitu tanda yang hanya merujuk pada dirinya sendiri atau pada tanda-tanda lain yang terkait. Selain itu, laba mencerminkan metafisika kehadiran, yaitu ilusi bahwa realitas yang direpresentasikan oleh laba seolah-olah hadir secara nyata. Metafisika kehadiran ini dapat menciptakan ilusi yang kuat di mana laba diperlakukan sebagai sesuatu yang nyata, meskipun sebenarnya hanya merupakan konstruksi simbolik. Ilusi ini seringkali berubah menjadi reifikasi, yaitu ketika konsep laba dianggap sebagai entitas fisik yang dapat dibagikan, ditahan, atau diinvestasikan kembali. Kesimpulannya, melalui analisis semiotika, simbol laba akuntansi dapat dipahami sebagai entitas yang kompleks dan berlapis makna. Pada tingkat mikro, laba adalah hasil dari prosedur teknis yang dipahami secara berbeda oleh setiap individu tergantung pada pengalaman dan kebutuhan mereka. Pada tingkat makro, laba menciptakan teks baru yang mencerminkan perbedaan habitus antara akuntan dan non-akuntan, serta sifat hegemonik dari praktik akuntansi. Pendekatan dekonstruksi Derrida mengungkapkan bahwa laba adalah konstruksi simbolik yang tidak pernah final. Simbol ini selalu terbuka untuk interpretasi ulang dalam konteks yang berbeda, mencerminkan sifat dinamis dan kompleks dari makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, laba akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat representasi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial yang menciptakan berbagai makna yang relevan bagi para pemangku kepentingan keuangan dengan realitas sosial yang lebih luas serta dampaknya terhadap stakeholder terkait. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait artikel ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.